Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang Guili, yaitu si Opan dalam Z Dynasty episode 76 dan episode 77. Yang mana pada Z Dynasty episode 76 dan 77 ini menceritakan Siovan yang berusaha lepas dari 3 teknik aliran di tubuhnya yang selalu menyiksanya selama ini. Akan tetapi usaha Siovan tersebut malah akan memancing petaka hukum langit datang dan mulai menyerang kuil Tianyin. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat jika Xiao Yichai sedang menuju ke kuil leluhur di puncak Tongtian. Akan tetapi saat sudah sampai pun, Xiao Yichai menemukan keanehan karena murid-murid yang menjaga persembahan dupa pergi entah kemana. Kemudian terlihat Xiao Yichai memberikan hormat setelah ada aura dari gurunya, yaitu Dao Xuan. Dan Xiao Yichai bertanya ada berita penting apa karena gurunya itu meminta Xiao Yichai datang sendirian. Namun dari dalam Dao Xuan malah bertanya apakah dirinya masih berani memerintah Xiao Yichai. Dan Dao Xuan merasa jika Xiao Yichai ini kecewa karena serangan mematikan siluman jahat itu pada akhirnya tidak berhasil mengambil nyawa Dao Xuan. Di sini pun Xiao Yichai heran kenapa gurunya tersebut berkata seperti itu. Dao Xuan pun mengatakan jika dirinya terluka parah oleh makhluk terkutuk itu dan dirinya juga tidak akan bertahan lama lagi. Yang mana berarti cepat atau lambat posisi Dao Xuan sekarang akan menjadi milik Xiao Yichai. Dan kenapa Xiao Yichai harus terburu-buru sekarang? Di sini Xiao Yichai pun menjawab jika dirinya tidak pernah berpikir seperti itu. Karena gurunya itu sudah berjuang keras untuk Jing Yun dan mengabdikan seluruh hidupnya. Bahkan para murid Jing Yun sangat mengagumi Dao Xuan ini. Namun Dao Xuan mengatakan jika dalam bencana siluman ini Xiao Yichai berjasa besar. Yang mana baik di dalam maupun di luar sekte semua orang memuji Xiao Yichai. Bahkan mereka sudah menganggap Xiao Yichai sebagai penerus Jing Yun. Dan Dao Xuan yakin jika pasti Xiao Yichai sudah tidak menganggap dirinya guru. Namun Xiao Yichai mengatakan jika budi gurunya itu bagaikan gunung, yang mana Xiao Yichai pun tidak mungkin punya pemikiran semenyimpang ini. Di sini pun Dao Xuan bertanya jika nantinya siluman itu menyerang lagi, bagaimana Xiao Yichai akan menghadapinya. Bahkan Dao Xuan merasa jika karena Xiao Yichai sudah mengatasi masalah ini, dirinya menjadi sombong dan merasa bisa memikul warisan Jing Yun yang sudah 1000 tahun ini. Dan Dao Xuan bertanya apakah dengan kultivasi Xiao Yichai saat ini dirinya ingin menguasai pedang Zuxian. Mendengar itu pun Xiao Yichai bersumpah kepada para leluhur Jing Yun di atas sana jika dirinya memiliki sedikit saja niat mengkhianati gurunya, maka Xiao Yichai rela menerima hukuman disambar petir dan ditusuk ribuan pedang. Setelah mendengar itu pun akhirnya kemarahan Dao Xuan ini mereda kembali. Kemudian Dao Xuan mengatakan jika dirinya tidak bermaksud menyalahkan Xiao Yichai. Dan dia hanya berharap Xiao Yichai selalu waspada agar suatu hari nanti bisa memikul tanggung jawab berat ini. Setelah itu Dao Xuan meminta Xiao Yichai pergi dulu karena masih ada beberapa hal yang harus Dao Xuan pikirkan lagi. Setelah Xiao Yichai pergi, Dao Xuan pun masih memikirkan siapa yang pantas untuk menjadi penerus sekte Jing Yun. Sementara itu terlihat Raja Hantu bersama orang-orang dari aliran suci sudah berada di reruntuhan kuil suci yang sangat berkabut. Dengan cepat Master Segel pun langsung menghilangkan kabut itu menggunakan tekniknya. Kemudian Raja Hantu bertanya apakah ini jurang kegelapan milik ajaran suci setelah kabut itu menghilang. Yu Yi pun membenarkan itu dan mengatakan jika dulu saat jurang kegelapan dibuka, situasi langit dan bumi berubah. Yang mana siang dan malam bergantian, bahkan angin dan petir terus menerpa. Akan tetapi sayangnya peristiwa itu menyebabkan tanah suci hancur. Dan harapan untuk membuka kembali jurang kegelapan ini menjadi semakin tipis. Mendengar jika matahari dan bintang tersembunyi, angin dan petir muncul tiba-tiba pun, Master Segel menyadari jika fenomena saat jurang kegelapan terbuka adalah pertanda munculnya naga Zulong. Dan Raja Hantu pun juga membenarkan hal tersebut. Di sini pun Master Segel merasa jika pergerakan angin dan pasir di tempat ini sangat berbeda dengan dunia luar. Dan itu sesuai dengan jalan kegelapan karena dapat dilihat kekuatan jurang kegelapan masih ada. Serta mereka hanya perlu menunggu semua fenomena berkumpul, kemudian siang dan malam bertukar. Kemudian dengan kekuatan jurang kegelapan di tempat ini, Master Segel akan menggunakan kekuatan 2 makhluk dalam tungku penakluk naga sebagai perantara. Yang mana dengan cara itu, mereka pasti bisa menemukan lokasi naga Zulong. Sementara itu di lembah kuil Tianyin, Siovan pun masih berusaha untuk mengendalikan tubuhnya dari kekuatan mutiara pelahap darah.
Dan Biksu Pohong juga sampai terkejut melihat fluktuasi kekuatan besar yang muncul dari tubuh Xiaofan ini. Kemudian di dalam lautan kesadaran Xiaofan pun terlihat wujud Xiaofan yang menggunakan teknik Buddha berusaha mengendalikan Xiaofan. Akan tetapi Xiaofan dengan teknik Tao pun tidak ingin aliran Buddha mengendalikan tubuh Xiaofan ini. Terlihat Xiaofan aliran Buddha ini pun langsung menggunakan lonceng Brahma Brajana untuk menahan serangan pedang Xiaofan aliran Tao itu. Bahkan di sini terjadi pertarungan dua teknik dalam tubuh Xiaofan karena mereka sama-sama ingin menguasai tubuh asli Xiaofan. Akan tetapi Xiaofan dengan teknik iblis pun juga muncul untuk menghentikan mereka berdua. Karena baginya Tao adalah kemunafikan dan Buddha adalah ilusi. Dan bagi Xiaofan mode kegelapan ini, kultivasi pada dasarnya mengintip jalan langit dan merebut ciptaan, kemudian membuktikan jalan dengan kekuatan. Yang mana baginya, api iblis membakar langit adalah jalan yang sejati. Di sini pun Biksu Pohong meminta semua muridnya tidak panik melihat kekuatan kembali muncul dari Xiaofan. Dan dia meminta semua orang untuk memperkuat formasi Vajra penakluk iblis. Setelah itu terlihat rantai yang muncul untuk memperkuat formasi tersebut. Di sini pun Xiaofan masih terus berusaha mengendalikan dirinya. Akan tetapi Biksu Pohong dikejutkan karena pada akhirnya Xiaofan kehilangan kendali atas kesadarannya. Terlihat Biksu Pohong pun langsung berusaha menekan Xiaofan tersebut menggunakan lonceng Brahma Brajana. Dan dia meminta Xiaofan menjaga elemen utama serta memahami sifat sejatinya. Mendengar itu pun, Xiaofan langsung berusaha mengendalikan dirinya menggunakan dua teknik yang dia kuasai. Terlihat Xiaofan kembali menggunakan teknik Dharma dan menggunakan teknik aliran Tao saat Xiaofan mode jahat ini berusaha mengeluarkan kekuatannya. Dan karena hal itu pun membuat seolah ketiga kekuatan tersebut berusaha keluar dari tubuh Xiaofan. Terlihat Biksu Pohong terus memberi tekanan saat Xiaofan mencoba mengendalikan tubuhnya. Namun ketika teknik tersebut juga seperti menembus lonceng Brahma Brajana dan menyerang Biksu Pohong hingga terlempar. Di sini pun Biksu Pohong merasa jika tubuh manusia tidak akan bisa menahan ajaran Buddha, Tao, dan iblis yang saling bertarung tanpa henti. Setelah itu terlihat jika serangan ketiga teknik tersebut juga langsung mengenai tembok tanpa huruf di depan Xiaofan. Kemudian pun muncul kekuatan besar yang langsung membumbung tinggi ke langit. Dan Xiaofan yang masih menahan ketiga teknik tersebut sadar jika yang muncul ini adalah kitab langit jilid keempat. Bahkan Biksu Pohong juga tidak menyangka jika kitab langit ternyata muncul di tempat suci Buddha mereka. Sementara terlihat jika murid-murid dari sekte Raja Hantu sedang mengeluarkan formasi besar saat bulan mulai tertutup. Dan di sini pun menurut Raja Hantu sudah saatnya aliran suci untuk bangkit. Kemudian terlihat Master Segel menyalurkan kekuatannya kepada para murid sekte Raja Hantu untuk memperkuat formasi tersebut. Dan setelah itu Raja Hantu mengeluarkan tungku penakluk naga karena dia yakin pada jalannya dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Terlihat tungku penakluk naga ini pun langsung berada tepat di atas formasi yang dibuat tadi. Melihat itu pun Peri Jin Ping Er tidak menyangka jika kekuatan tungku penakluk naga lebih hebat dari sebelumnya. Di sini pun Chang Song melihat jika di tungku tersebut tertulis nama burung emas dan banteng naga. Peri Jin juga merasa jika hanya berdiri di situ saja sudah merasa jiwanya terguncang. Yang mana dia yakin jika nanti formasi itu sudah sempurna mungkin akan lebih dahsyat lagi. Kemudian Master Segel pun langsung mengeluarkan dua binatang legendaris yang pernah mereka tangkap ke dalam tungku tersebut, yang mana itu adalah banteng naga dan burung emas. Kemudian Peri Jin bertanya bagaimana caranya menemukan naga Zulong, dan Chang Song hanya menjawab jika mereka yang mau maka akan terikat sendiri. Di sini pun terlihat jika dua binatang legendaris tersebut terus memutari formasi yang mereka buat itu. Sementara terlihat kitab langit jilid keempat itu perlahan mendekati tubuh Xiaofan. Dan Xiaofan sadar jika Buddha menginginkan Xiaofan melepaskan segalanya, sedangkan Tao menginginkannya mengikuti takdir langit, sementara iblis menginginkannya berbuat sesuai keinginan. Dan meski di dunia ini banyak jalan yang berbeda, tapi itu semua bukan jalan Xiaofan. Terlihat Xiaofan pun sekarang mulai bisa mengendalikan tiga teknik itu. Dan Xiaofan sadar jika yang telah dia lalui itulah jalannya. Yang mana hari ini dengan tubuh darah dan daging Xiaofan sudah tidak ada kultivasi Buddha, tidak ada kekaguman dewa, dan tidak akan terjerumus iblis. Karena yang ada hanya menjadi diri Xiaofan sendiri. Terlihat jika kitab langit tersebut mulai memasuki tubuh Xiaofan dan ketiga teknik tadi bisa Xiaofan kendalikan lagi. Sementara di reruntuhan kuil suci, terlihat semua orang masih menunggu hasil yang dikerjakan Master Segel.
Setelah itu pun terlihat kekuatan besar muncul dan kedua binatang legendaris itu tiba-tiba seperti ada yang menyerang yang membuat semua murid ketakutan. Kemudian terlihat di langit seperti ada sebuah bola mata besar yang tiba-tiba muncul. Akan tetapi dengan satu jentikan jarinya, Raja Hantu kembali mengeluarkan dua binatang legendaris tadi. Yoyi pun merasa jika jangan-jangan ini adalah larangan yang ditinggalkan pendahulu. Bahkan Raja Hantu tidak tahu siapa yang meninggalkan teknik misterius seperti ini. Dengan cepat Raja Hantu menahan teknik itu saat teknik tersebut mulai menyerang. Dan bagi Raja Hantu, siapapun orangnya, dia tidak akan bisa menghalangi Raja Hantu ini. Terlihat Raja Hantu pun membangun kembali pilar-pilar yang sudah dihancurkan tadi. Dan menggunakan teknik kegelapan abadi 9 neraka, Master Segel pun kembali membangun formasi di tengah pilar tersebut agar misi mereka berhasil. Sedangkan Yoyi hanya bisa menatap tajam ke arah Raja Hantu tersebut. Kemudian terlihat jika keadaan Xiaofan kini sudah stabil. Dan Xiaofan pun kembali bermeditasi di tempat ini lagi. Terlihat orang-orang dari kuil Tianyin lega melihat Xiaofan yang sudah sembuh. Bahkan para murid yang tadi terpental pun juga ikut lega melihat hal tersebut. Sementara bulan kembali memerah karena Master Segel memulai lagi ritual untuk memanggil naga Zulong. Dan dia langsung menggunakan kekuatannya merasa jika sudah saatnya naga Zulong muncul. Kemudian setelah itu perlahan muncul siluet naga di langit. Yang mana itu adalah kemunculan naga Zulong yang disebut-sebut tadi. Sementara terlihat di tempat lain, kakek Xiaohuan pun meramal apa yang akan terjadi. Dan beliau pun menyadari jika akan ada sesuatu yang terlahir dari bencana. Kemudian orang-orang dari kuil Tianyin terkejut melihat petir yang tiba-tiba muncul dari langit. Dan melihat Xiaofan, Biksu Puhong pun merasa jika jangan-jangan seluruh kultivasi Xiaofan ini merebut ciptaan langit dan bumi. Yang mana itu memicu petaka petir hukuman langit yang muncul. Di sini pun terlihat jika serangan petir itu semakin membesar dan membuat orang-orang dari kuil Tianyin sampai terlempar. Bahkan petir itu pun mampu menghancurkan formasi pelindung yang mereka buat. Setelah itu terlihat jika orang-orang dari kuil Tianyin ini terluka karena serangan petir barusan. Dan di sini pun Biksu Puhong bertanya-tanya apakah ini petir hukuman langit yang legendaris itu. Biksu Pufan pun juga khawatir jika dengan kekuatan sedahsyat ini takutnya akan mencelakakan sekitarnya. Di sini pun Biksu Puhong merasa jika mereka harus menolong Xiaofan karena Xiaofan ini adalah murid dari Biksu Puzi. Dan kemudian Biksu Puhong menggunakan tasbihnya untuk membuat formasi agar bisa melindungi Xiaofan dari serangan petir tersebut. Akan tetapi Biksu Pufan kembali khawatir karena jika dipaksakan lagi mungkin itu akan melukai energi vital. Terlihat petir itu pun menyerang lebih ganas dan langsung mengenai Xiaofan setelah formasi pelindung itu hancur. Akan tetapi tiba-tiba muncul tulisan-tulisan emas yang sepertinya bersumber dari kitab langit bagian keempat. Dan mereka merasakan jika energi ini sejenis dengan kebijaksanaan Brahma Agung. Karena hal itu membuat luka-luka mereka semua sembuh dengan seketika. Setelah itu terlihat jika Xiaofan sudah bangkit dengan keadaan yang masih sehat. Melihat itu pun Faxiang bertanya apakah Xiaofan ini baik-baik saja. Di sini pun Xiaofan berterima kasih atas kebaikan para biksu ini. Biksu Puhong pun memperingatkan Xiaofan jika petaka langit tidak boleh diremehkan. Akan tetapi Xiaofan tahu jika hukum langit tidak mengenal belas kasihan serta semua makhluk hidup di alam semesta tidak bisa diandalkan. Yang mana Xiaofan pun hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Terlihat Xiaofan pun mengeluarkan kitab langit yang sudah dia kuasai. Melihat itu pun Biksu Puhong bertanya-tanya apakah ini kekuatan kitab langit. Kemudian Xiaofan pun berkata jika semua ini harus Xiaofan selesaikan sendiri karena hal ini terjadi karena dirinya. Dan mendengar itu pun semua orang dari kuil Tianyin mulai menjauh dari tempat ini. Setelah itu pun Biksu Puhong melihat jika cahaya Buddha, resonansi Tao, serta energi iblis ketiganya menyatu sempurna dan terus berkembang di tubuh Xiaofan. Dan dia tidak tahu apakah Xiaofan benar-benar bisa melewati petaka ini. Terlihat menggunakan 3 teknik tersebut, Xiaofan pun berusaha menahan serangan dari petaka langit itu. Di sini pun juga terlihat siluet naga biru bentuk dari petaka langit ini. Akan tetapi setelah itu, naga biru tersebut pun berubah menjadi merah. Dan Xiaofan harus menahan petir yang sekarang juga berubah menjadi warna merah itu. Melihat itu pun Biksu Puhong menyadari jika petaka petir ini bukan petir langit biasa seperti tadi.
Terlihat Siovan masih menggunakan 3 teknik tersebut untuk berusaha menahan petaka langit yang berwarna merah tersebut. Dan Siovan juga menggunakan 3 bentuk tubuh dari semua tekniknya itu untuk mulai menyerang naga merah petaka langit itu. Akan tetapi serangan petir merah ini terlalu kuat yang langsung menyerang sampai ke dalam tulang Siovan. Dan hal itu pun juga membuat ledakan besar terjadi. Sementara di tempat lain, terlihat Xiaohuan dan Yego sedang melindungi kakeknya yang sedang terus meramal. Dan mereka bertanya, apakah kakek Xiaohuan ini sudah selesai meramalnya atau belum? Karena mereka berdua hampir tidak kuat lagi menahan kekuatan besar di sini. Terlihat kakek Xiaohuan ini terus meramal apa yang akan terjadi menggunakan koin-koinnya tersebut. Dan setelah itu beliau mendapatkan ramalan jika hukuman langit tahap ketiga sudah muncul. Sementara di puncak bambu kecil, terlihat Lu Suici sedang berkultivasi dengan menyerap energi alam di tempat ini. Akan tetapi dia langsung berhenti dan mulai keluar dari kamarnya. Karena di sini Lu Suici merasakan jika teknik kitab langit tiba-tiba bergejolak. Sementara orang-orang aliran suci pun baru melihat yang disebut dengan naga zulong itu. Melihat itu pun, Raja Hantu menyerahkan formasi kepada Changsong dan Youyi. Di sini pun Changsong merasa jika dirinya ingin menyelidiki rahasia formasi darah ini, maka dia harus mendapatkan kepercayaan dari Raja Hantu agar nantinya dia bisa melakukan ambisinya. Terlihat Peri Jin pun langsung menyerang naga ini menggunakan pisau cahaya ungunya. Akan tetapi naga itu mengeluarkan tekanan yang membuat Raja Hantu dan Peri Jin terlempar. Raja Hantu pun merasa jika kekuatan spiritual naga zulong bahkan melebihi banteng naga dan burung emas. Di sini pun terlihat jika para murid sekte Raja Hantu ini berniat membunuh naga zulong tersebut. Akan tetapi naga itu dengan cepat menghabisi para murid yang membuat Youyi sangat khawatir. Namun menurut Raja Hantu, menangkap naga zulong ini lebih penting. Melihat sikap Raja Hantu ini, di sini Youyi seperti sudah tidak mengenali Raja Hantu yang sekarang. Kemudian terlihat naga zulong ini langsung menyerap aura kehidupan dari para murid sekte Raja Hantu yang sudah tidak berdaya tadi. Dengan cepat Raja Hantu menggunakan formasi pelindung, melihat naga zulong ini mulai menyerang. Kemudian Peri Jin kembali menggunakan pisau cahaya ungunya untuk menyerang naga tersebut. Akan tetapi terlihat jika naga itu bisa melawan serangan Peri Jin ini. Dan Peri Jin merasa jika naga ini ternyata bisa menahan pisau cahaya ungu hanya dengan tubuh fisiknya. Kemudian Peri Jin berniat mencari kelemahannya agar mempunyai peluang untuk menang. Terlihat Raja Hantu pun mulai menyerang naga zulong tersebut menggunakan tekniknya. Akan tetapi naga ini mengeluarkan sebuah lubang yang membuat serangan Raja Hantu tersebut berbalik ke tubuhnya sendiri. Di sini pun Raja Hantu sadar jika kekuatan sihir naga zulong ini sangat aneh dan sulit ditebak. Karena bahkan di bawah tekanan tungku penakluk naga pun dia masih bisa melawan. Terlihat naga ini pun mengeluarkan lubang-lubang yang sangat banyak. Kemudian dia mengeluarkan serangan yang kemudian muncul dari lubang-lubang tersebut. Sementara di puncak bambu kecil, terlihat Wen Min yang menemui Lu Suici. Dan dia bertanya kenapa Lu Suici keluar kamar. Lu Suici pun mengatakan jika dirinya merasa sangat gelisah dan sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Mendengar itu Wen Min merasa jika itu mungkin karena Lu Suici baru sembuh dari luka berat yang membuat perasaan Lu Suici tidak tenang. Sementara di kuil Tianyin, terlihat semua orang terkejut melihat Xiaovan yang hanya terdiam dan seluruh tubuhnya sudah dipenuhi petir merah. Xiaovan pun mengakui jika ini sungguh petir bencana hukum langit yang hebat, karena kekuatan itu sekarang menghancurkan seluruh kultivasi Xiaovan. Namun Xiaovan menantang petir itu untuk datang lagi jika dia ingin mengambil nyawa Xiaovan. Di sini pun Biksu Pu Hong menyadari jika sekarang Xiaovan sudah tidak punya kekuatan sedikit pun dan hanya tubuh manusia biasa. Yang mana dengan tubuh manusia biasa, tidak mungkin Xiaovan bisa menahan kekuatan langit tanpa batas ini. Kemudian Biksu Pu Hong meminta Xiaovan lari karena dahsyatnya petaka langit tidak dapat dilawan manusia. Mendengar itu pun Xiaovan merasa jika separuh hidupnya sudah dihabiskan untuk melarikan diri. Dan dia tidak tahu kemana lagi dirinya bisa lari karena bahkan sekarang hukum langit pun tidak mentoleransinya. Di sini Xiaovan pun tidak ingin lari dan akan mengakhiri semuanya. Terlihat dengan tubuh manusia biasanya ini, Xiaovan berusaha menahan serangan petaka langit tersebut. Yang mana terlihat jika petir merah itu sekarang sudah mulai memasuki tubuh Xiaovan dan menghancurkan beberapa jaringan tubuhnya. Akan tetapi Xiaovan pun langsung menggunakan cermin api misterius untuk kembali menahan petir merah tersebut.
Dan orang-orang dari kuil Tianyin pun hanya bisa melihat apa yang dilakukan Xiaofan ini. Sementara terlihat jika Perijin masih menggunakan benang kehidupannya untuk menahan naga Zulong tadi. Setelah itu Raja Hantu menyerap kekuatan dari para murid yang sudah tewas, kemudian menggunakan kekuatan itu untuk menyerang naga Zulong yang terkunci ini. Kemudian terlihat para murid sekte Raja Hantu yang masih hidup langsung kembali mengaktifkan formasi darah melihat naga itu mulai terjatuh. Dengan cepat pun Raja Hantu mengeluarkan tungku penakluk naganya untuk menyerap jiwa dari naga Zulong tersebut. Kemudian terlihat Perijin kembali menggunakan benangnya setelah naga itu berhasil ditahan oleh Master Segel menggunakan rantainya. Dan kemudian pun Raja Hantu mulai menyedot jiwa naga Zulong dari tubuh fisiknya ke dalam tungku penakluk naga itu. Terlihat di sini kekuatan besar pun muncul karena naga ini masih terlalu kuat yang membuat Raja Hantu harus berjuang keras. Dengan cepat Master Segel naik dan menggunakan tongkatnya itu untuk menekan tungku penakluk naga lebih dalam. Sementara Xiaofan masih berjuang dengan sekuat tenaga untuk menahan petir merah yang terus menyerangnya ini. Namun di sini petir itu terlalu kuat dan menekan tubuh Xiaofan. Bahkan tubuh Lu Suici pun menggigil sampai gelasnya jatuh sendiri karena dia merasakan kecemasan yang berlebihan. Terlihat para murid kuil Tianyin bertahan karena kekuatan petir ini begitu menakutkan. Namun tak lama setelah itu, petaka langit ini pun akhirnya berhenti. Setelah itu pun dengan dibantu Faxiang, Biksu Puhong pun mencari tubuh Xiaofan. Namun mereka dikejutkan karena tubuh Xiaofan sudah tidak ada dan mereka merasa tubuh Xiaofan sudah hancur menjadi debu. Sementara kakek Xiaohuan pun mendapatkan ramalan yang berisi jika tubuh fana yang terlahir di antara langit dan bumi sejatinya mengikuti hukum alam. Dan baginya hukum langit begitu jelas dan apakah manusia bisa mengubahnya dengan kekuatan sendiri. Akan tetapi Yego dan Xiaohuan pun meminta kakeknya itu untuk melihat ramalan itu lagi. Terlihat kakek Xiaohuan ini terkejut melihat satu koin tadi tiba-tiba mengambang dan hancur perlahan. Bahkan tak hanya itu saja karena semua benda di tempat ini juga ikut terangkat. Sementara Raja Hantu juga bingung mengapa fenomena langit dan bumi masih belum berakhir padahal naga Zulong sudah mereka tangkap. Namun Master Segel merasa jika sepertinya di tempat lain juga sedang terjadi keanehan setelah melihat benda seperti komet jatuh. Di sini pun terlihat jika benda yang sangat besar pun sedang jatuh dan mendekati kuil Tianyin. Yang mana fenomena inilah yang membuat semua benda di tanah terangkat satu persatu dan mulai hancur. Terlihat semua murid kuil Tianyin pun ketakutan melihat hal ini yang muncul. Karena kekuatan besar ini mampu menghancurkan benda apapun di sekitarnya. Bahkan tak hanya itu saja, karena kuil puncak di kuil Tianyin yang sangat kokoh pun juga perlahan hancur karena fenomena dari langit ini. Dan melihat itu pun Biksu Puhong tidak menyangka jika petaka langit masih ada tahap ketiganya. Dan itulah guys alur cerita Jade Dynasty episode 76 dan 77 ini. Nggak nyangka ya kalau Xiaofan yang berusaha lepas dari 3 teknik aliran tadi malah memancing petaka hukum langit yang sangat mengerikan bahkan sampai tahap ketiganya. Dan apakah petaka langit itu memang bertujuan menghukum Xiaofan? Kita tunggu saja dalam Jade Dynasty episode 78. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.